Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di seputar haji wada' atau haji perpisahan, yang mana ini adalah haji satu-satunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di momen ketika Nabi telah menuntaskan lempar jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah tentang kesamaan dalam agama Islam, yaitu agama Islam tidak rasis, baik itu perbedaan warna kulit, asal bangsa, suku, ya, semua sama di dalam agama Islam. Sebagaimana hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, tidaklah orang-orang Arab lebih mulia daripada orang-orang non-Arab, dan tidak pula orang non-Arab lebih mulia daripada orang Arab. Sehingga ada pepatah Arab yang berbunyi, laqad rafa'al Islam Salmanul Farisi, sungguh dengan agama Islam derajatnya Salman Al-Farisi itu naik. Sementara waqad wada'al kufru anasiba Abi Lahabin, sementara kekufuran Abu Lahab menurunkan derajatnya meskipun nasabnya mulia. Jadi perbandingan begitu ya. Salmanul Farisi budak tapi mulia nilainya karena Islam. Sementara Abu Lahab nasabnya mulia tapi hina gara-gara kekufuran. Nah, kemudian kita masuk ke sesi terakhir dari haji wada', dan setelah itu masuk pada pelajaran nabi-nabi palsu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah haji wada' bagian yang terakhir. Nafar sani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan nafar sani. Apa itu nafar sani? Nafar itu berarti rombongan. Jadi kalau nanti panjenengan tahun depan haji, insyaallah kalau dapat rezeki, atau tahun berikutnya lagi, dalam fikih haji nanti ada penjelasan nafar. Ada nafar awal, ada nafar sani. Apa itu nafar? Nafar itu artinya rombongan. Nafar awal berarti rombongan yang keluar dari Mina lebih awal. Nafar sani berarti rombongan yang keluar dari Mina belakangan. Apa maksud nafar awal? Nafar awal adalah orang atau rombongan yang keluar dari Mina sebelum waktu maghrib hari tasyrik 12. Tasyrik itu kan 11, 12, 13. Nah, hari yang ke-12 nih, 11, 12. Nah, hari yang ke-12 sebelum maghrib, orang yang melakukan nafar awal itu pergi keluar dari Mina menuju Makkah untuk melakukan apa? Tawaf ifadah, tawaf perpisahan, dan itu wajib. Ya, bagi yang haji. Kalau bagi yang umrah tidak, sunnah. Ya, kalau umrah sunnah melakukan tawaf ifadah, tapi kalau haji wajib melakukan tawaf ifadah. Adapun nafar tsani, ya, nafar tsani adalah orang yang keluar dari Mina sebelum waktu maghrib hari ke-13 tasyrik. Tanggal 13 Zulhijjah, sebelum maghrib keluar dari Mina. Mana yang paling afdal?
Jawabannya yang paling afdal adalah yang keluar dari Mina nafar sani. Nafar sani. Adapun bagi yang nafar awal keluar dari Mina sebelum maghrib 12, maka hajinya sah, sah. Hajinya sah. Tapi kalau ditanya yang mana yang paling afdal, jawabannya nafar sani. Kenapa? Karena lebih lama mabit di Minanya. Ya, lebih banyak fokus ibadahnya. Akan tetapi bukan berarti kemudian orang-orang yang melakukan nafar sani terus ngejek orang-orang yang melakukan nafar awal. Ya cuma segitu doang. Kayak kami dong, nafar sani sampai besok. Ya enggak boleh. Ya. Nafar awal ya silahkan karena ada hajat keperluan mungkin. Nafar sani ya silahkan, tidak boleh merendahkan yang melakukan nafar awal. Nah, di haji ini Nabi SAW melakukan nafar sani. Ya, nafar sani. Di malam nafar sani yaitu 12 malam 13. 12 malam 13. Ya. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, yasdurun nasa nusukaini wa yasduri nusukin. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, enak banget tuh orang-orang sekali safar 2 manasik, manasik umrah sama manasik haji." Karena para sahabat kan tamattu, ya. Sementara aku wayasduri nusukin. Adapun aku sekali safar cuma 1 manasik, yaitu qiran, hajinya qiran, menggabungkan antara haji dengan umrah. Fa'azin li, maka izinkan aku menambah 1 manasik lagi. Maksudnya izinkan aku untuk mengerjakan umrah mandiri. Karena para sahabat mereka umrah baru haji. Nah, Aisyah ikut Nabi menggabungkan gitu. Nah, Aisyah merasa belum sempurna. Gitu. Aisyah merasa, aduh, enaknya ya haji, umrah ya umrah. Itu maunya Aisyah. Nah, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kisah ya. Karena Aisyah meminta demikian, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fada'a Abdurrahman ibnu Abi Bakar." Maka Nabi kemudian memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar, kakak laki-laki dari Aisyah. Ya, kang masnya siapa? Aisyah. Dipanggil. Faqala, lalu Nabi bersabda kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, "Ukhruj bi ukhtika minal harami faltahillu bil umrah." Ya, pergilah bersama saudarimu ini dari tanah haram keluar untuk mengerjakan ibadah umrah. Thumma litataffu bil baiti, kemudian tawaflah di Ka'bah. Fa inni anzurkuha hahuna, nanti aku akan menunggu kalian di sana. Aku akan menunggu kalian di sana. Baik, kita bedah dulu penggalan hadis ini. Ketika Aisyah minta kepada Nabi agar bisa melaksanakan manasik umrah mandiri, tidak digabungkan dengan niat haji, Nabi mengizinkan atau tidak? Pada kasus ini mengizinkan. Itulah sebagaimana dikatakan oleh para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sahlan. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang selalu memudahkan urusan. Idza hawaithu syai' tabi'uha alaihi. Apabila Aisyah meminta sesuatu, pasti Nabi kabulkan. Kenapa? Jawabannya, karena Nabi begitu cinta kepada Aisyah.
Karena Nabi mencintai istri-istri beliau, terutama Aisyah. Dan di antara bentuk kecintaan seorang suami kepada istrinya adalah senantiasa memudahkan urusan istri. Ya, di antara bentuk bukti nyata cintanya seorang suami kepada istrinya adalah sebisa mungkin memudahkan urusan istri. Mungkin ini fatwa yang paling disukai oleh ibu-ibu dari pengajian saya. Apa tadi? Di antara bukti cinta seorang suami kepada istrinya, suami senantiasa memudahkan urusan istri. Makanya Nabi nggak pernah menolak permintaan Aisyah selama permintaan tersebut tidak melanggar syariat. Salah satu buktinya ini, Nabi, ya, Aisyah minta izin kepada Rasulullah, tolonglah, saya pengen nih umrohnya sendiri gitu loh, nggak digabung sama haji, biar mak pleng gitu loh, ya, biar lega gitu loh, biar tuntas, haji ya haji, umroh ya umroh. Nabi bilang, ya wes, tapi sama saudaramu ya. Nah ini Nabi selalu memudahkan urusan pasangannya. Jadi Pak, kepada istri kita, apa-apa yang bisa di setel kendo wae. Jangan tiap-tiap yang kendo dibikin kenceng, bubar rumah tangga nanti. Minimalnya walaupun gak bubar, istri selalu bad mood. Akhirnya masakan garam semua isinya, kopi pahit semua isinya, lebih pahit daripada keadaan negeri kita. Setel kendo aja. Contoh, kalau memang kondisi membuat istri nggak sempat masak, lah kan tinggal beli sayuran 3.000 perak udah dapet. Kalau memang istri nggak sempat nyuci, lah sebelah rumah ada laundry. Bikin mudah, kenapa? Apalagi itu bukan menjadi kebiasaan istri. Istri selalu biasanya 30 hari masak gitu loh. 31 hari dalam sebulan, selama 31 hari itu istri masak. Bulan depan hari 30, dah 28 hari istri masak. Hari ke-29 istri tepar, kecapean. Ya udah, setel kendo aja, jangan setel kenceng. Kalau di setel kenceng, tuh makanya Bu olahraga biar sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa masak. Lah, bikin mudah aja kenapa sih? Santai wae bubu. Loh tapi Pak boten enten sarapan, wes gampang. Ayo yu ngatinem kae lo bikin nasi kuning. Tak tukoke apa awakmu geleme apa? Jangan setel kenceng. Rumah tangga itu dibikin setel kendo. Apa-apa yang bisa dibikin kendor ya kendor aja. Masalahnya kita sering kebalik. Apa yang harusnya di setel kendo dibikin kenceng, apa yang harusnya kenceng dibikin kendo. Contoh itu tadi, perkara masak, perkara cucian, itu kan harusnya bikin setel kendo, tapi dibikin kenceng. Tapi pada perkara yang harusnya dibikin kenceng, dibikin setel kendo. Contohnya apa? Bangun sholat subuh. Nah, pertanyaan saya, perkara sholat subuh niku setel kendo apa setel kenceng? Setel kenceng. Banyak para orang tua yang mencak-mencak, yang gelagapen kalau anaknya telat bangun di hari ujian semesteran. Tapi orang tuanya nyantai aja kalau selama 1 minggu, 1 bulan, selama setahun anaknya kesiangan bangun subuh. Iki kuale. Kesiangan bangun ujian, mentok-mentok ya remedi. Ujian ulang, udah santai aja. Anak saya itu 4 kali ngalami ujian
yang mana satu hari sebelum ujian saya ajak naik gunung. Kemarin ujian akhir semester kenaikan kelas, itu hari Sabtu Ahadnya kita naik gunung Sindoro, sampai rumah jam 2 malam. Bangun subuh, mandi, langsung ujian akhir semester kenaikan kelas. Kenapa? Karena bagi saya ujian akhir semester itu selekan 2 aja. Lawang belajarnya setiap hari kok. Menjelang ujian itu nyeger kepikiran, piknik, healing, nyantai, makan-makan, karena belajarnya setiap hari. Kemarin juga ujian tengah semester yang libur kajian ini itu. Lah itu saya ke Gunung Sumbing. Besoknya anak saya hari Selasa ujian tengah semester matematika. Saya setel kendo. Kenapa? Lah wong udah belajar tiap hari kok. Yang penting bangun subuhnya nggak kesiangan. Jangan kebalik. Banyak orang tua yang anaknya telat bangun subuh malah biasa-biasa aja. Loh, bocah ora di gua. As biasa, Pak. Lah, kok sesuatu yang kesalahan kok dianggap biasa ngono lho. Maka jangan kebalik. Ya, jangan salah prioritas. Demikian pula sebaliknya. Jadi bukan hanya suami kepada istri, istri pun kepada suami. Pada perkara-perkara yang dibikin setel kendo, ya setel kendo wae bubu. Nggak usah dibikin setel kenceng. Contohnya apa? Contohnya suaminya seneng sepedaan. Sepedaannya seminggu sekali. Yot ben ke wae bubu. 6 hari udah milih ibu. Nah hari Minggu milik temennya ora apa-apa toh. Lagian kan paling cuman dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Udah, itu pun kalau kuat. Karena apa? Karena laki-laki butuh space, butuh waktu untuk melampiaskan kelaki-lakiannya, menyalurkan adrenalinnya. Nah, contoh nih badminton. Suami badminton lawan istri, dengan suami badminton lawan temennya, lebih seru mana? Ya sama temennya jelas. Bolanya lama mati, adu semes, adu teknik, balikin semes. Lah kalau lawan istri sendiri, di semes ngamuk. Dikasih bola tinggi ora kena. Serba salah. Jadi kalau suami minta waktu untuk meluangkan bermain sama temennya, ya udah, jangan diceramahi. Kues meneh, mancing meneh. Masih mending bu suami ibu mancing sama goes lah daripada suami ibu ngeslot, main judi online. Ya, bikin setel kendo aja. Pada perkara-perkara yang bisa kita bikin setel kendo wae yo. Tapi pada perkara yang harus setel kenceng, ya kenceng. Nah, ini faedah pertama. Nabi itu selalu memudahkan urusan istrinya. Yang kedua, di sini Nabi kan tidak bisa menemani Aisyah untuk umroh karena Nabi ngurusi kaum muslimin banyak. Apa yang Nabi lakukan? Panggil Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara laki-lakinya Aisyah. Teman itu adikmu, dia mau umroh, pergilah engkau ke tanah haram. Faedah fikih, Nabi tidak membiarkan Aisyah pergi umroh sendiri. Padahal kalau dilihat jaraknya dari Mina ke haram itu nggak terlalu jauh. Namun Nabi tidak membiarkan Aisyah sendiri melaksanakan umroh. Nah, dari sini para ulama, dari sini sebahagian ulama berfatwa tidak boleh wanita umroh sendirian tanpa mahram.
Buktinya ini Aisyah mau umroh, Nabi izinkan, tapi harus ditemani oleh mahramnya, yaitu saudara laki-laki. Ya. Sehingga jika lo ya, misal nih ada seorang wanita mau umroh tapi nggak ada mahramnya. Satu, jika dia adalah seorang gadis belum menikah, gimana? Maka jawaban saya, lebih baik duit yang sudah dia tabung nikah dulu. Nanti kalau sudah nikah, umrohnya bareng suami. Ya, umrohnya bareng suami. Bukan apa-apa. Nanti kalau mbak-mbak belum nikah umroh, lah nanti pembimbingnya yang memprospek gitu ya. Ini yang jadi dilema saya sebagai pembimbing. Ya. Ditolak nggak mungkin karena sudah daftar. Dilayani tapi kok deg-degan gitu ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, wanita yang single belum menikah, dia punya duit, umrah dulu atau nikah? Maka nikah dulu, itu lebih baik. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau sudah menikah tapi suami sudah meninggal, janda? Wah, ini lebih bahaya lagi buat saya. Maka ajaklah anaknya. Ya, ajak anak laki-lakinya atau adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Kenapa? Karena dari pihak wanita ada hati yang harus dijaga, betul? Dari kami selaku pembimbing ada istri yang ditakuti. Enggak ya. Ada istri, hati juga yang harus dijaga. Ya, ahsannya ya nikah dulu lah. Ya. Tapi sekarang Arab Saudi agak kendor peraturannya, memperbolehkan umrah tanpa mahram. Yang ini jadi dilema kami sebenarnya. Ya. Tapi kalau ditanya secara pribadi, ahsannya itu ya pasangan dulu lah. Ya, pasangan dulu. Biar nanti umrahnya bareng pasangan. Yang paling unik adalah beberapa waktu lalu ada orang yang konsul ke saya di klinik konsultasi keluarga. Itu dia umroh sama orang tuanya, calonnya juga umroh sama orang tuanya. Tapi beda pesawat, beda travel, yang penting ketemu di sana. Nikah di pelataran Masjid Nabawi. Nikah di pelataran Masjid Nabawi. Ya, boleh saja. Uang si wanita sama mahramnya ya kan? Nah. Kemudian bagaimana cara Aisyah mengerjakan umrah? Ya. Kita tinjau dari mana umrah dulu sebelum kita lanjutkan kisahnya. Apa arti umrah? Umrah secara bahasa artinya ziarah. Umrah secara bahasa artinya apa? Ziarah. Ziarah apa? Ziarah dari tanah halal masuk ke tanah haram. Dah, pegang dulu nih istilah ini. Pegang dulu istilah ini. Umrah artinya ziarah, berkunjung dari tanah halal menuju tanah haram. Dah? Oke. Makanya ketika Aisyah mau umrah, Nabi SAW perintahkan Aisyah untuk keluar dulu dari tanah haram menuju tanah halal. Sudah?
Lalu karena Nabi orang Mekah, Nabi faham betul batas-batas area kota Mekah. Nabi tahu jarak terpendek batas tanah haram ke sebuah desa itu ada di daerah mana? Yang ada Masjid Aisyah. Ayo, yang sudah umroh atau haji, apa nama daerahnya? Dari huruf T. Krik-krik. Jenengan dulu umroh, selain umroh bareng rombongan, umroh lagi nggak? Mandiri, entah itu badalin orang tua, simbah. Oke. Keluar kemana bu? Kan naik taksi ya? Ke mana naik taksinya? Oh naik bis, oke nggak apa-apa, naik bis juga bisa, naik taksi juga bisa. Naik bis lebih murah. Ya, kemana menujunya? Dari huruf T. Tanaim. Yang ada Masjid Aisyah. Jarak dari Tanim, Masjid Aisyah ke batas tanah haram itu 7 kilo kurang lebih. Naik taksi itu 100 real. Satu taksi bisa muat 4 orang. Berarti satu orang 25 real. Murah ya? Murah, yang penting jangan dikonversi ke rupiah. Itu saran saya ya. Apapun yang harga terpasang di Saudi murah banget. Yang penting jangan dikonversi ke rupiah. Lah gimana nggak murah di sana? Bakso 10 real, murah banget. Wabung 10. Yang penting jangan dikonversi ke rupiah, udah. Ya. Nah itu. Nah, dari sini berarti Aisyah yang sebenarnya sudah masuk lingkup tanah haram, Nabi suruh keluar ke tanah halal, udah menuju Tanim yang sekarang sudah dibangun Masjid Aisyah untuk mengerjakan umroh. Dari tanah haram keluar ke tanah halal, masuk lagi ke tanah haram. Dah? Oke, itu pegang dulu. Sekarang kita bacakan hadis yang lain. Tentang daerah miqat. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Dzulhulaifah. Nabi menetapkan miqat untuk penduduk Madinah ada di Dzulhulaifah atau Bir Ali atau Abyar Ali ya. Walil ahli Syam Juhfah. Untuk penduduk Syam dari arah Syam, penduduk Syam atau yang dari arah Syam, miqatnya Juhfah. Wali ahli Najd, untuk penduduk dari Najd dan area datang dari arah Najd, miqatnya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Walil ahli Yaman, untuk penduduk Yaman dan yang datang dari Yaman, semisal orang Indonesia, kalau naik pesawat itu bakal melewati Yaman. Maka miqatnya Yalamlam. Di mana? Yalamlam. Sudah 4 ya? Berapa nih? Dzulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam. Sudah 4 penjuru itu. 4 penjuru. Yang dari Madinah Dzulhulaifah, yang dari Syam Juhfah, yang dari Najd Manazil, Qarnul Manazil, yang dari Yaman Yalamlam. Makanya Bapak Ibu, jika jenengan berangkat umroh Mekah dulu baru Madinah, ambil miqatnya di atas pesawat. Ya. Berarti bapak-bapak sudah wajib menyiapkan baju ihram di koper kabin, jangan masuk bagasi. Ya, tapi di kabin. Nah, umroh yang seperti ini bagi saya itu terlalu repot. Karena harus ganti baju di
di pesawat. Ya. Jadi umrohnya nanti mikotnya di Yalamlam. Jadi begitu mendekati Yaman nanti ada pengumuman dari pilot atau dari layar TV gitu ya. Sebentar lagi akan mikot, silahkan berniat dan silahkan pakai baju ihram bagi laki-laki. Udah. Namun jika kita Madinah dulu baru Mekah, maka mikot kita di Abyar Ali atau Bir Ali atau Zul Hulaifah. Dah, ini dulu nih. Kita lanjutkan hadisnya. Fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Semua miqat tersebut bagi mereka dan bagi siapa yang datang dari arah mereka. Itu saya maksudkan tadi, dari Yaman dan yang datang arah Yaman, dari arah Yaman. Kemudian wa kadzalika ahlul Makkah min Makkah. Nah ini. Demikian pula penduduk Mekah, maka mikotnya dari kota Mekah tempat dia tinggal. Sudah. Hadis ini berbunyi apa? Penduduk Mekah kalau mau umroh gimana? Mikotnya di mana? Dari rumah masing-masing. Tapi tadi Aisyah, Nabi suruh keluar dulu. Padahal Aisyah kan dulunya orang Mekah, tapi kok disuruh keluar? Ayo. Karena Aisyah bukan lagi penduduk Mekah. Aisyah orang Mekah, dulunya di Mekah sebagaimana Nabi SAW. Tapi karena sudah berhijrah, berubah menjadi penduduk Madinah. Jadi panjenengan Pak Bu nggak boleh mikot dari hotel. Loh, kan kalau penduduk Mekah umrohnya dari tempat kediaman masing-masing. Lanje niku nek penduduk Mekah, panjenengan kan penduduk Sidoarung. Jadi keluar dulu. Ya, keluar dulu. Ada penduduk Mekah ya mikotnya langsung dari rumah masing-masing. Namun, gak usah berkecil hati. Enak ya penduduk Mekah, mikot dari rumah masing-masing, tinggal umroh. Pak Bu, saya kasih tahu ya. Pahala itu, salah satu faktor yang membuat pahala itu makin banyak adalah ketika ibadah yang dilakukan semakin sulit. Ya. Ada 16 faktor. Ada 16 faktor pahala itu bisa lebih besar. Salah satunya adalah ketika semakin sulit mengerjakan ibadahnya dibandingkan orang lain, pahalanya semakin banyak. Lah jenengan kan sulit ya. Satu, secara biaya lebih mahal. Yang kedua, secara jarak lebih jauh. Yang ketiga, secara iklim. Banyak orang Indonesia kalau umrah pertama kali biasanya bibirnya pecah, kulitnya kering, sariawan, ya bahkan ada yang mimisan. Kayak saya waktu umrah Mei tahun lalu itu, ada mbak-mbak itu jamaah travel lain tapi ditinggal sama rombongannya gara-gara dia mimisan. Rombongannya nggak bertanggung jawab gitu ya, heran saya. Jadi saya turun dari Matam Resto Hotel, ya dia di bawah di lobi, loh kok gini dangak-dangak begini, kasih apa? Nyumpeli pakai kain sapu tangan begitu ya. Loh, Mbak kenapa Mbak? Mimisan saya Pak. Loh, rombongan jenengan mana? Sudah berangkat. Loh kok ditinggal? Harusnya tour leader membawa, mutawif kan ngawal gitu loh ya. Kok semua berangkat? Karena di situ nggak ada sirih. Kalau kita kan mimisan pakai sirih ya. Akhirnya saya ke Matam, naik lagi ke resto, minta es batu yang kecil-kecil itu. Saya minta terus diplastikin, terus saya kasih ke dia, suruh ngompres. Nah itu iklim nggak cocok. Kemudian apa lagi? Menu masakan. Ya Allah ya Rabbi, jangan tertipu dengan warna masakan di sana ya Pak Bu. Memang merona warnanya, merah-merah banget ya kan. Begitu diicip, Masya Allah. Kenapa? Nggak ada terasi.
Nggak ada terasi, sambel kok nggak pakai terasi, rasanya piye coba? Nggak enak. Jadi secara rasa masakan kita harus bersabar, iklim kita harus bersabar, jarak tempuh kita harus bersabar, biaya lebih besar kita harus bersabar. Tapi ingat, semakin sulit pahalanya semakin besar. Yang kedua, ketika kita cemburu, enak ya orang Mekah bisa umroh tiap pekan gitu ya. Pak Bu, saya kasih tahu, belum tentu kita dimudahkan suatu urusan, kita bisa mengerjakan urusan tadi. Belum tentu loh. Karena apa? Jenengan nanti bakal lihat, atau jenengan yang sudah pernah berangkat, banyak enggak orang yang jarak dia ke masjid itu dekat, tapi dia sholat di depan tokonya? Banyak? Banyak. Padahal dia tinggal berjalan kaki 10 menit atau 15 menit. Waktu masih ada. Azan Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, dia tinggal tutup toko, jalan 15 menit sampai ke masjid. Tapi enggak, dia nyantai-nyantai, bahkan ngerokok. Iya kan? Oh iya, orang Arab kenal ngerokok gara-gara orang Indonesia. Iya, dari kitalah mereka kenal Ji Samsu. Sopir saya tuh pernah orang Yaman, begitu tahu dia bawa orang Indonesia, yang dia tanya pertama kali kepada siapa? Kepada saya apa coba? Hah? Tahu? Ji Samsu tanya kepada saya. Halaka Ji Samsu? Wah kaget. Bapak punya Ji Samsu? Allah ya Rabbi, jelek kali citra kita. Ngajarin wong Arab ngudut. Belum tentu loh kita dimudahkan, belum tentu. Ya. Karena ada sebuah kaidah ini. Terlalu sering berinteraksi dengan sesuatu, lama kelamaan akan menumpulkan sensitivitas kita terhadap sesuatu tersebut. Betul nggak ya? Ya, saya ulangi ya. Terlalu sering berinteraksi dengan sesuatu, lama kelamaan akan menumpulkan sensitivitas kita terhadap sesuatu tersebut. Contohnya apa? Orang yang umroh, hari pertama ngelihat Ka'bah, sepreman-premannya dia itu mesti nangis. Benar ya? Turun nih dari tangga, kan kalau Ka'bah kan turun ya, turun pakai baju ihram ya kan. Bapak Ibu bersiap-siap, sebentar lagi kita akan melihat Ka'bah dengan mata kepala kita sendiri. Mari kita siapkan hati kita. Waduh, deg-degan itu, deg-degan. Begitu turun, des, Allahumma antas salam, wah nangis semua, nangis itu. Udah selesai prosesi ihram, sholat subuh. Pak Ustadz, kami nggak usah pulang dulu ke hotel, sekalian subuhan di sini. Wih, padahal masih 2,5 jam lagi kan. Saya maklumi itu. Kenapa? Awal. Hari ketiga, Pak Bu, mari Bu, hari terakhir. Maaf Ustadz, kami sedang belanja. Waduh. Padahal baru 3 hari, wes Imron, imane rontok. Wallahu a'lam.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah As-salatul qayyim Ati Muhammad Wa ba'athu maqama Muhammad Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Baik, sekarang kita rinci perbedaan pendapat ulama tentang penduduk Mekah ngambil miqatnya di mana. Ya, pendapat pertama mengatakan baik umrah maupun haji, penduduk Mekah miqatnya dari rumah masing-masing. Ini pendapat pertama. Oke. Pendapat kedua mengatakan baik umrah maupun haji, penduduk Mekah miqatnya keluar dulu dari Mekah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini yang insyaallah rajih, ya. Untuk haji, maka penduduk Mekah tidak perlu keluar dari rumahnya mengambil miqat, tapi miqat dari rumah masing-masing. Adapun untuk umrah, meskipun dia penduduk Mekah, maka miqatnya harus keluar dulu dari kota Mekah. Ulangi. Pendapat pertama gimana? Mau umrah ataupun haji, miqat dia penduduk Mekah dari rumah masing-masing. Pendapat kedua kebalikannya. Mau umrah atau haji, penduduk Mekah miqatnya keluar dulu dari Mekah. Pendapat ketiga yang insyaallah lebih rajih, paling rajih, ya, yaitu jika haji maka tidak perlu keluar. Adapun umrah keluar dulu dari tanah haram. Ya. Nah, terakhir sekaligus penutup dari haji wada. Setelah Aisyah tuntas melaksanakan umrah, ya, tawaf, sa'i, ya. Kemudian Aisyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tenda beliau pada tengah malam, ya. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, hal faragat, apakah kamu sudah selesai? Faqalat, maka Aisyah berkata, hal faragati, mohon maaf, ya, apakah kamu sudah selesai? Faqalat, Aisyah berkata, na'am, betul wahai Rasulullah, aku sudah selesai. Fa'adzana fi ashabi birrahil, maka Nabi perintahkan para sahabat semua untuk bergerak, siap-siap. Fakharaja ilal baiti, yaitu Nabi bergerak menuju Baitul Haram. Fatafa bihi, kemudian mengerjakan tawaf ifadah di sana qabla salatil fajr, sebelum masuk salat fajr, ya. Jadi Nabi melakukan tawaf ifadah sebelum masuk subuh. Thumma kharaja ilal Madinah, setelah salat subuh Nabi pulang kembali ke kota Madinah. Selesailah manasik haji Nabi yang kita pelajari dari haji wada 14 pertemuan. Insyaallah mulai pekan depan temanya ganti, yaitu nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi palsu yang ada di zaman Nabi. Kemudian setelah nabi palsu, menjelang wafatnya Nabi, ya, menjelang wafatnya Nabi, kemudian detik-detik terakhir, kemudian apa yang terjadi para sahabat, kemudian khatam, ya, sudah mau selesai kita insyaallah akhir tahun
khatam ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.